aja ya, tapi kita juga harus buka tutup lensa, kemudian kita on tombol sekalian. Oke, halo konco dolan, jumpa lagi bersama saya Windu Dolan-Dolan. Dan kali ini saya akan membuat tutorial motret Milky Way. Dan ini saya bareng dengan komunitas astrofotografi ya, bisa di follow juga Instagramnya astrofotografi. Dan ini ada membernya itu jalan ke sana itu, intalnya Kak Pujis, dadah sih Kek, dadah. Terus ini ada Mbah Ali. Halo Mbah. Halo. Dadah dulu. Terus itu Mas Akmal. Dari apa Mas? Werkudara. Yes, holiday. Werkudara holiday. Dan sekarang kita sudah ada di Bukit Teletabis Gunung Bagus. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya bikin vlog juga ya di sini. Cuma kalau sekarang ini khusus tutorial fotografi. Nah, kalau kita mau motret Milky Way itu yang pertama harus kita lakukan itu mencari lokasi. Lokasinya itu harus yang bener-bener steril dari polusi cahaya gitu. Jadi kayak gini kan. Ini tuh bener-bener di tengah hutan, tapi ini ada jalannya gitu loh. Ya paling kalau ada cahaya cuma lampu-lampu kendaraan aja, nggak ada cahaya yang stuck gitu. Yang penting cahayanya bersih. Terus habis itu kita setelah memilih lokasi yang nggak ada cahaya, kita itu memilih waktunya itu di akhir sama awal bulan Jawa atau bulan mati itu. Jadi kayak kita kalender Masehi tanggal 1 sampai 31 kan, di bawahnya itu biasanya ada tanggal kecil-kecil gitu. Nah itu intinya menjauhi dari bulan purnama. Itu adalah waktu yang tepat. Itu udah tepat tempat dan waktu kayak gitu cara milihnya. Kemudian untuk alat-alat yang perlu disiapkan itu ada tripod, kamera, dan kita juga bisa dibantu dengan shutter release. Itu ada fungsinya nanti ya, kayak kita ketika memencet shutter di kamera itu kadang kan goyang. Itu pakai shutter release lebih aman, tapi bisa diakali dengan timer. Dan nanti akan saya perlihatkan bagaimana. Oke, dan ini kita ntar bisa ke atas lagi atau kita di sini. Konco dolan, sekarang kita udah ada di atas ya, di puncak. Dan kalau kita mau motret Milky Way itu tadi alat-alatnya udah saya sebutkan kan. Tapi yang harus kita lakukan sekarang itu kayak menyesuaikan suhu kamera dengan lingkungan. Karena di tas itu kan biasanya lebih hangat. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sini. Kita keluarkan dulu. Kita harus memakai tripod yang kuat ya, apalagi kalau di alam kayak gini kan anginnya cukup kencang. Takutnya nanti tripodnya bisa jatuh lah sak kamera nih. Siapkan aja gini. Ada berapa nih? Enggak cuma kita taruh aja, tapi kita juga harus buka tutup lensa. Kemudian kita on tombol sekalian. Karena Kamera loh itu. syukur-syukur kalau kita malam-malam itu arahin ininya ke atas, biar kayak apa ya, kena embun langsung gitu sampai titik-titik uap air. Kemudian kita usap. Karena sebelum titik-titik uap air itu baru kayak kalau lensa di ababi apa ya bahasa Indonesia ini? Ya ababi apa bahasa Indonesia ini? Kayak di kita gitu loh, kayak main itu
tiup terus ada embunnya, kita usap. Ntar kalau dingin dia bisa ngembun lagi. Tapi kalau udah ada percikan uap air itu banyak sampai di ujung saya, kita usap pakai ini aja sih. Kalau nggak bawa lap itu udah aman, kita tinggal motret. Dan untuk settingnya itu nanti akan kita sampaikan. Saya mau taruh. Nah, oke, sekarang ini sudah saya taruh dulu. Kebetulan selatan ini daerah sana. Milky Way itu biasanya di sisi selatan. Dan munculnya gini dari bawah. Ini porosnya ke atas ini. Set gitu. Dan kebetulan ada sebuah aplikasi, kalau saya biasanya pakai Stellarium untuk memprediksi. Kita bisa input lokasi, kayak lokasi sini masuknya di Gunung Kidul, ketik aja Wonosari, tanggal ini jam sekian, ntar bisa memprediksi posisi Milky Way-nya di sebelah mana. Dan kita tinggal motret itu aja sih untuk mencari kotak Milky Way seperti itu. Dan untuk settingnya nanti kita nunggu gelap, karena 6:30 nanti ini dataran seperti ini kan, posisi Milky Way udah gini. Oke, dan yang penting jangan lupa ya, follow Instagramnya Astro Fotografi, Astro Community, Astrografi Community. Oke, konco dolan, sekarang ini hari sudah gelap ya, dan ini sudah jam 6:30 malam. Seperti prediksi saya, jam 6:30 malam itu posisinya udah miring gini Milky Way-nya. Dan ini adalah hasilnya. Bentar. Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Anggap aja iya. Ntar saya tampilkan fotonya. Dan ini posisinya masih gini. Cuma ada sedikit kesalahan sih. Saya kira selatannya itu pas lurus di jalan gitu kan. Ternyata enggak. Itu agak miring ke barat daya. Dan untuk settingnya, kalau kita memotret Milky Way itu, yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah speed. Speed itu yang terbaik 15-20 detik. Tapi kalau kamera saya ya 25 detik masih dimaklumi, terus 30 detik masih dimaafkan. Tapi 30 detik itu udah maksimal ya. Karena di atas 20 detik bintang itu nggak stuck terekamnya. Dia udah gerak. Bukan bintangnya sih yang gerak, buminya yang gerak. Jadi di kamera itu gerak gitu, seret gitu. Jadinya nanti bukan motret Milky Way tapi mah motret Star Trail. Jadi kayak bintang bergerak gitu. Dan kalau itu untuk setting speednya seperti itu ya, antara 20 detik, 15, 20, 25, 30. Terus kemudian berikutnya adalah diafragma. Diafragma itu F-nya itu. F-nya itu pakai angka yang F gede, angka kecil. Jadi kayak lensa itu ada, kalau lensa itu biasanya F3,5. Tapi kalau lensa saya kebetulan saya pakai Tokina 1116, tapi bukan iklan ya ini. Syukur-syukur bisa iklan. Itu F-nya 2,8, jadi saya pakai F2,8. Kemudian ISO-nya kita menyesuaikan. Tapi lebih baik maksimal ISO 2000 sih. Dan ini kebetulan saya tadi memotret pakai settingnya speednya 15 detik, diafragmanya F2,8, ISO 800. Hasilnya gitu, dan nanti kita semoga bisa ke bagian pas tegak gini, jadi bisa di tengah-tengah jalan gitu. Dan ini kita nge-explore dari atas. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kelihatannya jadi Milky Way-nya itu masih di bawah. Dan ini masih ada Kak Akmal, Pak Werkudara. Iya. Ini jadi ceritanya tuh Kak Akmal, Mas Akmal tadi udah bawa kamera, tapi nggak bawa baterai. Dan ini Kak Pujis, gimana Kak Pujis? Hasilnya udah dapat belum? Hasilnya Jong kenapa? di atas lensa aku tidak cukup. Oh, posisinya mending potret aja. Kalau ini kan Kak Puji sudah pakai full frame walaupun 24 mili, tapi dia masih nggak kebagian gitu. Dari itu kalau nunggu tegak dia bisa dapat, cuma kalau gini bisa diatasi dengan posisi potret untuk memotret Milky Way-nya. Dan ini kalau kita lihat di langit itu benar-benar kelihatan, cuma rekod saya ini pakai HP tahun 2019 jadi nggak bisa itu lah. Dan itu Mbah Ali masih di sana.
di sana itu. Kita udah habis motret ya, udah dapet sih tadi. Dan foregroundnya tadi awalnya siluet, bisa dapat fit in kendaraan. Cuma sekarang itu masalahnya adalah ada awan menutupi bukan beberapa sih, mas seluruhnya ya, menutupi sebagian besar Milky Way-nya itu. Apa? Iya itu loh, kalau mau lihat kan mesti gelap. Dan ini tadi hasilnya kayak gini. Nah, kelihatan kan hasilnya itu, jadi Milky Way-nya masih tidur gitu posisinya tuh, belum bangun dia karena di sini dingin. Oh ya, dan satu tips lagi ya sambil lihat-lihat foto, kalau kita motret Milky Way itu jangan lupa bawa jaket yang tebel sama kopi ini. Kopi itu yang penting, itu kopi. Tapi kalau tahu-tahu di sini datang penjual kopi gimana? Nah, ini bawa kopi. Bawa kopi, parfumku enggak. Serius. Biasanya pun jual kopi ini. Itu mah ya, intinya harus jaket yang tebel, bener-bener dingin sih. Udah lama, udah setahun sih nggak motret. Terakhir motret itu pas di Kali Oyo itu ya, mau pameran itu. Ya, sama kalau mau motret Milky Way usahakan jangan sendiri mas. Kalau di tempat-tempat Oh ya, ya, jangan sendiri. Pokoknya jangan sendirian. karena sendirian itu jomblo. Jomblo. Oh ya, ini dia Bang John. Tahu nggak ada di sitkom itu Bang John ini loh, yang musuhnya Mas Pur. Nggak ngojek Bang. Covid bro. Nggak bawa baterai kamera Bang. Dan kalau kita lihat-lihat lagi ya, mungkin nanti mau coba di bawah sambil nunggu awannya buka. Sekarang kita udah ada di bawah ya sekarang, dan ternyata kondisinya itu memburuk. Apa namanya? Mendung ya. Awan. Tambah awannya itu tambah gitulah pokoknya. Jadi kondisinya buruk, dan akhirnya kita turun di bawah mau nyoba spot dari bawah. Cuma mau pindah ke spot manapun kalau sedang mendung ya sama aja sih, nggak dapet gambar Milky Way. Oh silau, itu tuh lihat di atas tuh, nggak kelihatan kan? Nah itu karena ketutupan awan itu. Dan ini sedang makan kacang ya. Yang ini ngapain dah? TikTokan. Dan intinya kayak gitu tadi kalau kita motret Milky Way. Pilih tempatnya yang minim polusi cahaya, terus waktunya itu di pas bulan mati ya. Dan jangan lupa bawa tripod, kopi. Shutter release itu bisa diganti dengan timer. Dan seperti biasa saya Widu Dolan-Dolan, ini ada Susanto. Terus ini Saya adalah Jono. Kang John, sabar Kudoro Lide. Ini Mbah. Halo. Dan saya rasa udah cukup ya tutorial dari saya, dan jangan lupa di follow Instagramnya astrografi.community. Ada ini tulisannya kan, kelihatan loh. Dan yang penting tetap semangat dolan-dolan, jangan buang sampah sembarangan, dan pakai masker yang bener. Oke, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Ini lokasi